Indonesia Barat. Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bali, dan berbagai pulau kecil di sekitarnya. Wilayah ini sering disebut sebagai jantung Indonesia. Di sinilah pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan industri berkembang pesat dan berdiri. Dari segi penduduk, Indonesia Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Bahkan Pulau Jawa menjadi salah satu pulau terpadat di dunia. Jika berbicara tentang kota terbesar dan terpadat, Jakarta menjadi juaranya. Kota ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis Indonesia. Selain Jakarta, ada Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang yang menjadi kota-kota besar dengan aktivitas yang hampir tidak pernah berhenti. Sekarang kita masuk ke bagian budaya. Indonesia Barat memiliki banyak suku besar seperti Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Minangkabau, Melayu, Madura, Aceh, hingga masyarakat Bali yang terkenal karena budaya dan tradisinya yang unik. Berbagai kerajaan besar pernah berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Warisan mereka masih bisa kita lihat hingga sekarang melalui candi, istana, tradisi, dan berbagai peninggalan sejarahnya. Kalau kalian pernah melihat batik, wayang, rumah gadang, tari saman, tari kecak Bali, atau mencicipi rendang yang terkenal di seluruh dunia, semuanya merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia Barat. Dari segi masyarakat, kehidupan Indonesia Barat cenderung lebih cepat dan dinamis. Aktivitas ekonomi berjalan hampir sepanjang waktu, didukung oleh perkembangan teknologi, pendidikan, dan infrastruktur yang terus berkembang. Untuk urusan hobi, masyarakat Indonesia Barat menyukai sepak bola, bulu tangkis, futsal, bersepeda, hingga berbagai aktivitas digital seperti membuat konten, bermain game, dan berbisnis online. Kalau soal musik, Indonesia Barat sangat identik dengan dangdut. Musik yang satu ini begitu melekat di hati masyarakat, dari desa hingga kota besar. Dangdut selalu berhasil menghibur berbagai kalangan. Selain dangdut, ada musik pop, rock, jazz, dan campur sari juga berkembang sangat pesat di wilayah ini. Indonesia Barat juga melahirkan banyak tokoh hebat yang berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Ada Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama Indonesia. Ada Muhammad Hatta, tokoh yang mendampingi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada R.A. Kartini yang memperjuangkan hak perempuan Indonesia. Ada Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan di dunia hiburan dan media sosial, Indonesia Barat juga menjadi rumah bagi banyak artis dan influencer terkenal. Ada Raffi Ahmad, Agnes Monica, Ariel Noah, Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Ria Ricis, Sule, hingga Raditya Dika. Lalu bagaimana dengan alamnya? Indonesia Barat memiliki banyak keajaiban alam yang luar biasa. Ada Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, ada Gunung Bromo yang menjadi ikon wisata Indonesia, ada hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, dan tentu saja ada Pulau Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di dunia dan setiap tahun dikunjungi jutaan wisatawan dari berbagai negara. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian mengira Indonesia Barat sangat luar biasa, bagian berikut mungkin akan membuat kalian semakin kagum. Namun sebelum kita terbang ke Indonesia Timur, saya punya satu pertanyaan. Menurut kalian, sejauh ini apakah Indonesia Barat itu sudah lebih baik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang Indonesia dan dunia. Karena setelah ini kita akan menuju wilayah yang sering disebut sebagai surga tersembunyi Indonesia. Indonesia Timur. Indonesia Timur meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dan berbagai pulau lainnya yang tersebar di ujung timur Nusantara. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya yang sangat unik. Kalau Indonesia Barat dikenal sebagai pusat ekonomi Indonesia, maka Indonesia Timur sering disebut sebagai surga alam Indonesia. Dan bukan tanpa alasan, kota terbesar dan terpadat di Indonesia Timur adalah Makassar. Kota ini menjadi gerbang utama kawasan Indonesia Timur. Selain Makassar terdapat Manado, Ambon, Jayapura, Sorong, Kendari, Kupang, dan Mataram yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah timur. Indonesia Timur memiliki keberagaman yang luar biasa. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Minasa. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Bima, Sumba, Flores, dan Timur. Di Maluku terdapat berbagai macam suku yang terkenal dengan budaya maritimnya. Sedangkan di Papua terdapat ratusan suku dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda.
Inilah yang membuat Indonesia Timur menjadi salah satu wilayah dengan keberagaman budaya terbesar di Indonesia. Dari segi masyarakat, kehidupan masyarakat Indonesia Timur masih sangat dekat dengan alam dan tradisi. Nilai kekeluargaan, gotong royong, rasa persaudaraan, dan penghormatan terhadap adat istiadat masih sangat kuat dijaga hingga sekarang. Untuk urusan hobi, masyarakat Indonesia Timur banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan alam dan laut, mulai dari memancing, berlayar, menyelam, hingga menjelajahi pegunungan. Dan ada satu olahraga yang sangat dicintai masyarakat Indonesia Timur, yaitu sepak bola. Tidak heran jika wilayah ini melahirkan banyak pemain sepak bola berbakat yang dikenal di seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian musik. Kalau Indonesia Barat terkenal dengan musik dangdut, maka Indonesia Timur terkenal dengan musik disco atau DJ. Musik khas dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara hingga Sulawesi memiliki irama yang cepat, ceria, dan membuat siapa saja ingin ikut bergoyang. Indonesia Timur juga melahirkan banyak tokoh hebat yang berperan penting dalam sejarah bangsa. Ada B.J. Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai Bapak Teknologi dan juga Presiden ketiga Republik Indonesia. Ada juga Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Ada Samratulangi dari Sulawesi Utara. Ada Patimura dari Maluku. Ada Franz Kaisepo dari Papua. Ada almarhum Glenn Fredly. Ada Ruth Sahanaya. Ada Vicky Salamur. Ada Once Mekel. Ada Elo. Dan ada Boas Salosa. Lalu bagaimana dengan alamnya? Nah, disinilah Indonesia Timur benar-benar menunjukkan pesonanya. Ada Raja Ampat di Papua yang sering disebut sebagai surga bawah laut terbaik di dunia. Ada Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang menjadi gerbang menuju Pulau Komodo. Ada Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang menjadi impian para penyelam dunia. Ada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ada Danau Sentani di Papua. Ada Kepulauan Banda di Maluku. Dan ada pegunungan Jayawijaya yang memiliki puncak tertinggi di Indonesia. Tidak heran jika banyak wisatawan di dunia rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menikmati keindahan Indonesia Timur. Jadi siapakah yang lebih unik? Kalau Indonesia Barat punya Jakarta dan Bali, Indonesia Timur punya Makassar, Raja Ampat, dan Labuan Bajo. Kalau Indonesia Barat terkenal dengan dangdut, Indonesia Timur terkenal dengan musik disco timur. Jadi siapa yang lebih unik? Jawabannya adalah keduanya. Karena Indonesia Barat dan Indonesia Timur bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk saling melengkapi. Keberagaman inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kaya, budaya, sejarah, dan keindahan alam di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita semua adalah Indonesia. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika kalian berasal dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Hadapi, jalani, nikmati, syukuri.